Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore untuk seluruh volley-mania tanah air dimanapun Anda berada. Dan kembali tentunya masih bersama saya Intan Mutia. Kita akan banyak sekali ngobrolin hal terbaru terkait Megawati Hanya Sri Pertiwi. Ya, lagi-lagi Megawati yang kembali mengarungi kompetisi Liga Voli Korea di musim keduanya bersama Respak. Dan ada kabar terbaru nih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke kabar terbaru, mungkin saya juga sedikit akan mengajak teman-teman mengulas terkait pertandingan sebelumnya, yaitu antara Respak versus AI Papers yang baru saja selesai dilangsungkan pada hari apa teman-teman kemarin, hari Sabtu, hari Jumat ya, hari Jumat kemarin. Dan besok nih ya, tanggal 30 Oktober 2024, benar ya, tanggal 30 besok Megawati akan berlaga berhadapan dengan IBK Altos, di mana IBK Altos diperkuat oleh mantan kapten Respak yaitu Lee Soyong ya. Kalau kita berbicara tentang Mega dan IBK atau Respak dan IBK Altos, sebenarnya mereka sudah pernah bertemu ya ketika di Konvo Cup 2024 di laga pramusim sebelum bergulirnya Liga Voli Korea. Nah, kalau kita berkaca dari pertandingan kemarin ketika Respak berhadapan dengan AI Papers, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dievaluasi lagi oleh Respak, karena walaupun Respak menang ketika berhadapan dengan AI Papers kemarin, tentu kemenangan itu bukan kemenangan telak, tapi kemenangan dengan susah payah diraih oleh Respak, yaitu dengan kemenangan 3-2. Artinya 5 set ya, full set mereka harus bertanding, meskipun mereka di 2 set sebelumnya atau pertama berhasil unggul, yaitu di set pertama dan kedua, tapi mereka kecolongan di set ketiga dan di set keempat. Nah, nanti aku akan bahas informasi terbaru terkait seperti judul di flyer ini yang sudah aku siapin buat teman-teman semuanya, yaitu terkait Megawati Hanya Sri Pertiwi opposite Timnas Putri Indonesia Digdaya mencatatkan sukses rate tertinggi di V-Leg 2024 jelang hadapi IBK Altos. Ya, sejauh ini itu yang sudah dihasilkan oleh Megawati dan membuat volley-mania pastinya sangat bangga. Tapi sebelum itu, kita akan ngulik dulu terkait pernyataan dari Ko Hye-jin, di mana Ko Hye-jin sendiri meminta Megawati DKK untuk memperkuat servis menjelang berhadapan dengan IBK Altos ya, seperti video di atas. Ya, tapi aku akan bercerita ke teman-teman ini supaya teman-teman bisa lihat muka-muka Mega dan teman-teman Respak lainnya yang semakin hari insya Allah semakin baik ya, pertarungannya, defense-nya, servisnya semakin baik, bloknya juga semakin kokoh, itu harapan kita. Ya, dimana pelatih Ko Hye-jin nih, Volley-mania meminta Megawati DKK untuk bisa memperkuat servis jelang menghadapi IBK Altos. Ya, tim volley putri Daejeon Joya Respak ini meraih kemenangan saat menghadapi Gwangju AI Papers Safingbang dalam lanjutan Liga Voli Korea. Nah, pada saat itu Respak sendiri bertindak sebagai tim tamu yang bertandang ke markas AI Papers di Yeomju Gymnasium Gwangju pada Jumat 25 Oktober kemarin. Dan tim yang diperkuat oleh Megawati Hanya Sri itu menang dengan skor 3-2. Di set pertama 25-21, set kedua 25-18, set ketiga 18-25, set keempat 23-25, dan di set kelima 15-6. Ya. Bagi Respak, sebenarnya itu merupakan kemenangan kedua setelah pada laga perdana mereka berhasil menundukkan GS Caltex Silkex pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan skor telak 3-0. Set pertama tuh 25-18, terus set kedua 25-22, dan di set ketiga telak banget 25-12. Ya, pelatih Respak Ko Hye-jin menemukan tantangan bahkan di tengah dua kemenangan beruntun yang sudah didapatkan oleh Respak sejauh ini. Meski menang, sebenarnya itu adalah pertandingan yang ketat dan tidak mudah bagi Megawati, Vanja Bukilik, dan juga Pyo Songju serta teman-teman lainnya di Respak. Meraih kemenangan mudah dalam 2 set pertama tidak berjalan mulus pada 2 set berikutnya. AI Papers kini sudah tidak bisa disebut sebagai tim terlemah atau tim paling buncit di klasemen karena selalu menghuni dasar klasemen dalam 3 musim beruntun. Mereka di tahun ini atau di Liga Voli Korea musim 2024-2025 ini melakukan perombakan pada skuad inti yang cukup signifikan, dan itu terbukti menyulitkan Megawati, bahkan juga menyulitkan Hypas yang sebelumnya cukup didaya di Liga Voli Korea tahun 2023-2024, tapi mendapatkan kekalahan pertama mereka justru dari AI Papers dengan kekalahan telak juga 3-0. Nah, Chang So-young
yang merupakan mantan middle blocker yang pernah memperkuat Respak, menerima pilihan pertama dan memanfaatkan tinggi badan pemain. Jang Soo-young ini adalah pelatih ya teman-teman ya, kalau sekarang pelatih dari AI Vipers, tapi dulu mantan middle blocker dari pemain Respak. Ya, dia menunjuk outside hitter asal Serbia Varvara Jabi di tinggi badan 191 cm, dan juga satu lagi itu middle blockernya dari Cina Zhang Yu dengan tinggi 197 cm. Wow, hampir 2 meter banget gak tuh? Kalau kita lewat mungkin kita sepinggang kali ya teman-teman. Aku maksudnya. Oke, tinggi badan pemain asing mereka menjadi kekuatan pendorong di belakang AI Vipers untuk tampil cemerlang ketika berhadapan dengan Respak. Dan hasilnya nih ya, AI Vipers sudah 2 kali menciptakan kejutan dan memaksa tim unggulan bermain hingga 5 set. Wow, ini sebenarnya di luar dugaan sih. Kalau aku kemarin prediksinya kayak 3-0 atau 3-1 bisa nih Respak, ternyata 3-2. Astagfirullahaladzim. Nah, pertama, AI Vipers berhasil menaklukkan Suwon Yuda ISC Hallstatt yang dipaksa main 5 set penuh saat bersua dengan AI Vipers di Kofo Cup 2024 beberapa waktu lalu. Dan itu kan juara bertahan ya, 5 set dipaksa di Kofo Cup teman-teman. Dan kini gantian Respak yang merasakan kekuatan baru dari tim yang musim lalu berubah menjadi kuda hitam di Liga Voli Korea. Awalnya, AI Vipers itu sangat kuat dalam blok lewat penampilan impresif dari middle blocker mereka yang dari Cina ini nih, Zhang Yu. Nah, tapi Respak berhasil membalas kekuatan tersebut jelang akhir laga berkat penampilan impresif atau positif dari Jung Ho-young. Nah, berdasarkan catatan statistik, kedua tim sama-sama meraih block point yang sama kuat, yakni 13 poin, 13 angka. Nah, sebaliknya, strategi pelatih AI Vipers justru tidak berjalan mulus untuk mengincar penerimaan bola pertama dari Respak. Kalau teman-teman ingat, sebelum laga melawan AI Vipers, aku juga pernah menayangkan live score seperti ini, dan yang dibahas adalah ketika pemain atau kapten tim AI Vipers yaitu siapa? Jung Ho-young ya, pemain terbaik di AI Vipers itu, lupa namanya kaptennya. Nah, beliau itu mengatakan bahwa mereka sudah tahu titik terlemah dari Respak yaitu penerimaan bola pertama. Itu kata mereka, dan itu akan menjadi titik di mana mereka titik celah mereka untuk bisa meraih kemenangan atas Respak. Tapi justru Respak yang berhasil menciptakan jumlah service S lebih banyak, yaitu 7 poin, sementara AI Vipers hanya 2 poin teman-teman. Jadi pelatih Respak yaitu Ko Ha-jin menekankan kepada seluruh pemain Respak termasuk Mega, Van Jabukilik dan juga Pyo Song-ju itu untuk mereka memperkuat servis sekarang, karena kemarin terbukti ketika berhadapan dengan AI Vipers cukup gemilang ya, dari servis mereka itu berhasil mencetakkan 7 poin sedangkan AI Vipers hanya 2 poin saja. Oke, sekarang untuk informasi terbaru, teman-teman pasti sudah menunggu kan, berdasarkan dari ini di sini ya. Oh ya, di mana Megawati teman-teman digaya mencatatkan sukses rate tertinggi di V-League 2024 jelang menghadapi IBK Altos. Di mana Megawati Hang Asri kembali mencuri perhatian di kancah Liga Voli Korea Selatan untuk musim keduanya, yaitu di musim 2024-2025 dengan performa yang cukup impresif bersama Respak. Dan hingga kini Megawati berhasil mencatatkan sukses rate tertinggi, mengalahkan 2 bintang voli Korea, yaitu Park Jun Ah, ini dia yang tadi aku lupa namanya, Park Jun Ah teman-teman, yang merupakan kapten dari AI Vipers yang kemarin mengatakan bahwa kita akan coba di servisnya karena receive dari resepnya cukup kurang. Nah, kemudian siapa satunya lagi? Kim Yoko merupakan ratu voli Korea Selatan yang kali ini kembali memperkuat Pink Spider. Dan bicara soal Kim Yoko akan berlaga di Liga Voli Korea di musim terakhirnya, yaitu musim ini. Dan beliau menyatakan pensiun untuk di musim depan. Oke. Untuk informasi nih, untuk Volley-mania tanah air, bahwa sukses rate ini sebenarnya merupakan ukuran kinerja dari para pemain volley yang dinilai berdasarkan total poin, kemudian akurasi serangan, jumlah error, serta efektivitas serangan secara keseluruhan. Nah, dalam penilaian ini, Megawati atau Megatron, oposisi terbaik timnas voli putra Indonesia kita, menjadi pemain dengan statistik terbaik di Liga Voli Korea, teman-teman. Dan informasi ini ya berdasarkan pertandingan yang sudah dilakoni dan terus diperbaharui seiring dengan perjalanannya Liga Voli Korea. Nah, informasi ini aku kutip dari American Volleyball Choice Association atau AVCA ya teman-teman ya. Nah,
Respak dengan Megawati sebagai pemain kunci di posisi opposite telah melakoni 2 pertandingan awal ketika berhadapan dengan GS Caltex dan juga AI Papers. Dan di kedua laga tersebut Megawati nggak main-main teman-teman. Kita udah tahu dong, Megawati tidak hanya mencetak poin tertinggi atau poin penting, tetapi juga mencetak minim error yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain asing asal Asia atau satu-satunya pemain asing asal Asia dengan success rate tertinggi di liga saat ini. Ini per hari ini ya, hari apa nih? Selasa, 29 Oktober 2024. Nah, menurut data terbaru ya teman-teman, Neversport, Megawati mencatatkan sukses rate sebesar 56,26%. Unggul tipis dari Park Jun Ah di posisi kedua dari AI Papers dengan 50%. Kemudian Kim Hyokung, legenda voli Korea, salah satu ikon Pink Spider yang berada di peringkat ketiga dengan efektivitas serangannya 49,23%. Dan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Megatron kita atau opposite terbaik Indonesia kita, mengingat Mega ini menjadi satu-satunya pemain asing di Asia yang berhasil menembus dominasi pemain Korea Selatan di papan atas klasemen individual. Megawati juga membuka musim dengan luar biasa saat Respak menghadapi GS Caltex di laga pertama. Pada pertandingan tersebut, Mega tampil dominan dengan membukukan success rate attack sebesar 80%, luar biasa, dan menjadi faktor kunci dalam kemenangan telak Respak versus GS Caltex 3-0. Dan tidak hanya itu, dalam laga kedua melawan AI Papers, Mega juga kembali konsisten mencatatkan 26 poin dengan success rate 49%. Dengan performa tersebut, Mega berhasil menjaga performanya di level tertinggi dan mempertahankan posisinya sebagai pemain dengan sukses rate terbaik hingga saat ini. Dan setelah 2 kemenangan awal, Respak akan bersiap menghadapi tim dari mantan kaptennya sendiri, yaitu IBK Altos. Dan laga tersebut akan berlangsung besok jam 5 sore tanggal 30 Oktober 2024. Ini akan menjadi ujian penting bagi Mega dan Fanja Bukilik untuk bisa mempertahankan momentum dan posisi mereka di papan atas klasemen sementara Liga Voli Korea. Dan dengan catatan mengesankan sejauh ini, Mega diharapkan kembali menjadi kunci keberhasilan Respak. Jika Mega mampu mempertahankan performanya, bukan tidak mungkin sukses rate-nya akan terus meningkat dan menambah reputasinya sebagai salah satu pemain terbaik di Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025. Nah, untuk informasi juga buat teman-teman semuanya bahwa performa Megawati telah menjadikan Mega menjadi sorotan utama kembali di Liga Voli Korea. Setelah di musim lalu juga catatannya cukup impresif, tapi di kali ini Mega juga cukup sukses menarik perhatian banyak orang atau publik ya, nggak cuma di Indonesia tapi juga internasional nih, karena keberhasilan Mega mencatatkan sukses rate tertinggi ini menunjukkan betapa pentingnya peran Mega sebagai pemain andalan Respak dengan Park Jun Ah dan Kim Hyokung berada di belakangnya. Megawati juga telah membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi. Dan kini kita akan menantikan besok bagaimana lanjutan pertandingan antara Respak versus IBK Altos yang akan berlangsung jam 5 sore teman-teman. Dan besok aku juga akan menayangkan live score dan live reaction. Aku akan ngomong seperti ini, tapi besok aku akan mengundang teman-teman untuk berinteraksi bersama. Jadi tulis komentar kalian dan aku akan bacakan semua komentar kalian tanpa terkecuali besok. Tapi kalau hari ini aku nggak bacain deh, ya nggak apa-apa ya. Tapi besok aku bakal bacain komentar teman-teman semuanya nggak ada tanpa terkecuali, tanpa semuanya aku bacain. Dan kalau teman-teman besok gabut ya kan, ya udah nonton live score aku aja, kita ngobrol banyak. Atau sambil teman-teman nonton ya besok di TVRI Sport di sebelah sini, nonton YouTube-nya ya, nonton aku ngobrol besok untuk live score dan live reaction-nya. Oke, sebagai informasi terakhir dalam live ini aku juga akan informasikan ke teman-teman bahwa daftar success rate pemain Liga Voli Putri Korea ada 4 ya. Via Neversport ini per kemarin Senin dihimpunnya, yaitu yang pertama ada Megawati dari Respak 56,25%, Park Jun Ah AI Papers 55%, kemudian Kim Hyokung dari Pink Spider 49,23%. Kemudian di posisi keempat ada Fanja Bukilik dari Respak dengan 47,69%, dan kelima Barbara Dapik dari AI Papers 44,12%. Dan untuk kalau kemarin sebelumnya Megawati sempat
di hari setelah Megawati itu bertanding dengan iPappers, Megawati sempat berada di papan atas klasemen, tapi kali ini sudah bergeser di urutan keempat. Aku juga akan bacain informasinya terkait daftar top skor sementara Liga Voli Korea. Untuk posisi pertama diduduki oleh Victoria Dancak dan IBK Autos dengan 69 poin. Kemudian di urutan kedua ada Letitia Moma Basoko dari sang juara bertahan yaitu Hyundai Hillstead dengan 53 poin. Kemudian di urutan ketiga ada Giselle Silva dari GS Caltex dengan 52 poin. Di urutan keempat ada Megawati Hanyasri Pertiwi dengan total 42 poin. Urutan kelima ada Marilyn Nikolova dari Hipass dengan 39 poin. Di urutan keenam ada Yang Hoje dari Hyundai Hillstead dengan catatan impresif 39 poin sama seperti Marilyn Nikolova. Kemudian urutan ketujuh ini adalah outside hitter dari Red Spark yaitu Panja Bukirik dengan 36 poin. Di urutan ke-8 iPappers yaitu Park Jun Ah 35 poin. Di urutan ke-9 ini adalah rekan Megawati dari Asia Tenggara juga yaitu Wipa Wesitrong dari Hyundai Hillstead dengan 35 poin. Urutan ke-10 Barbara Dapik dari iPappers 34 poin. Urutan ke-11 Kim Yoko dari Pink Spider 33 poin. Dan di urutan ke-12 ada Tutku Burku Yusek dari Pink Spider dengan 33 poin. Dan itulah informasi terbaru untuk Anda Volley-mania seputar Megawati dan Red Spark menjelang laga berhadapan dengan IBK Autos besok Rabu 30 Oktober 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa besok saksikan tayangan live score dan live reaction untuk laga yang sangat dinanti-nanti yaitu antara Megawati yang juga akan bertemu dengan mantan kapten Lee Soyung jam 5 sore. Berapa prediksi skornya? Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Kalau tidak ada di polling sini, teman-teman tulis di kolom komentar berapa prediksi skornya dan apakah besok Megawati bisa mencatatkan kepiawaian dari serangannya dengan impresif atau efektivitas atau success rate attack-nya bisa mencapai 80% lagi sehingga Megawati akan kokoh mencatatkan success rate tertinggi di Liga Voli Korea atau V-League 2024-2025 sejauh ini. Kita akan nantikan besok teman-teman. Sekian dulu untuk live hari ini, semoga sehat selalu dan bagi Anda lagi di perjalanan tetap hati-hati, yang lagi makan jangan lupa doanya. Yang juga untuk seluruh Volley-mania jangan lupa untuk support terus Megawati apapun hasilnya karena kita bangga punya pemain Indonesia yang kembali berkarir di internasional. Terima kasih, saya Intan Mutia pamit undur diri, kita akan ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.